Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pewarisan sifat. Betul sekali bahwa bunga yang berbeda-beda warnanya itu karena setiap bunga memiliki pigmen yang berbeda-beda. Tetapi selain adanya pigmen yang mempengaruhi bunga itu berwarnanya berbeda-beda, itu karena dipengaruhi juga oleh adanya pewarisan sifat dari induk bunga tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Contohnya ketika kita menyilangkan bunga berwarna merah dengan bunga mawar berwarna putih. Nah, akan muncul kemungkinan warna-warna yang berbeda. Bisa saja warna dari tumbuhan yang baru ini bunganya berwarna merah, atau mungkin juga bunganya itu akan berwarna putih, atau mungkin juga bunganya akan berwarna merah muda. Nah, itu semua tergantung dari sifat yang dominan yang dimiliki oleh indukan dari bunga tersebut. Apabila bunganya dominan berwarna merah, maka akan mengalahkan warna yang resesif. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kemungkinan warna bunga ini dapat terjadi, yang akan dibahas melalui pewarisan sifat. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hukum Mendel, kita berkenalan dulu dengan sosok di balik hukum Mendel tersebut. Beliau adalah Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel inilah yang menemukan tentang penurunan sifat. Gregor Mendel adalah seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Gregor Mendel melakukan penelitian mulainya itu tentang pewarisan sifat pada tahun 1856 dan mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria itu pada tahun 1866. Mendel ini meneliti tanaman kacang ercis yang dimana alasannya untuk melakukan penelitian dengan kacang ercis itu karena dalam kacang ercis satu buah itu memiliki banyak biji. Lalu dalam satu tanaman itu menghasilkan banyak biji, lalu mudah untuk disilangkan, cepat menghasilkan biji, memiliki variasi sifat yang berbeda, kontras seperti warna biji, bentuk biji, panjang batang, dan juga letak bunga. Nah, itulah alasan Mendel untuk melakukan penelitian menggunakan kacang ercis. Nah, setelah Mendel melakukan penelitian, itu kan tadi mulainya itu 1856 dan dipublikasikan atau dicatat hasil temuannya itu pada tahun 1866. Nah, beberapa tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1900, para ahli botani lainnya meneliti kembali hasil penelitian Mendel dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Karena tadi sudah dijelaskan juga, Mendel menggunakan kacang kapri atau kacang ercis
dalam penelitiannya. Sehingga dari hasil penemuannya itu, Mendel akhirnya dikenal pertama kali sebagai orang yang memperkenalkan teori penurunan sifat. Sehingga teorinya ini, teori penurunan sifat ini dikenal dengan hukum Mendel. Sampai sekarang masih dikenal dengan hukum Mendel. Nah, atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, dalam persilangannya juga ada yang namanya persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Untuk monohibrid itu satu sifatnya beda, kalau dihibrid berarti keduanya berbeda. Nah, untuk istilah-istilah penting yang dalam pewarisan sifat ini akan kita temui selama kita mempelajari tentang persilangan. Pada persilangan itu kita akan menemukan istilah yang namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang dapat diamati langsung oleh mata kita. Contohnya bisa warna bunga, warna rambut, lalu bentuk buah untuk buah-buahan, lalu bisa juga warna buah. Nah, sedangkan untuk parental ini akan kita gunakan untuk memberikan kode induk. Sedangkan keturunannya atau hasil persilangan dari parental itu dinamakan dengan filial. Jadi, jangan tertukar ketika dalam persilangan itu ada yang namanya parental. Parental berarti kalian ingatnya induk. Sedangkan filial atau biasanya nanti disimbolkan dengan F besar. F besar itu berarti filial. Itu adalah hasil dari persilangan parental atau keturunan. Lalu ada juga istilah gamet. Gamet ini adalah sel kelamin jantan atau betina yang membawa gen induk. Nah, induk ini mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Pada persilangan sifat ini gen dilambangkan dengan huruf besar dan huruf kecil. Untuk huruf besar itu untuk mewakili gen yang bersifat dominan atau sifat gennya ini kuat. Lalu untuk huruf kecil itu dipakai untuk gen yang bersifat lemah atau gennya itu resesif. Contohnya, ketika bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, di mana bunga mawar merah ini memiliki sifat yang dominan. Berarti gen yang mewakili untuk warna merah itu huruf besar. Sedangkan gen yang mewakili untuk warna putih itu berarti huruf kecil. Nah, dalam penggunaan hurufnya itu dibebaskan, asalkan masih dalam satu jenis huruf. Contohnya di sini ibu menggunakan untuk gen berwarna merah itu ibu gunakan huruf besarnya adalah huruf M. Nah, untuk gen warna putih, jika tadi gen yang berwarna merahnya itu huruf M besar, maka untuk gen yang resesif atau gen warna putihnya juga harus menggunakan huruf M, tetapi M-nya M kecil. Jangan kalian gunakan huruf untuk gen yang besar itu huruf M besar, lalu kalian ingin menggunakan huruf yang mewakili gen putih itu huruf P. Itu tidak boleh, karena nantinya akan membingungkan kalian dalam melakukan persilangan.
Jadi untuk gen ini, huruf gen ini harus satu jenis. Huruf besar untuk yang dominan atau kuat gennya, dan huruf yang kecil itu untuk yang resesif atau yang lemah sifat gennya. Lalu ada juga istilah yang namanya alel. Alel ini adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk sifat tertentu.